Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju dengan teknologi canggih dan budaya yang kuat. Namun, di balik kemajuan itu, Jepang juga menghadapi tantangan besar berupa bencana alam. Letak geografisnya yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik membuat Jepang sangat rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Bencana-bencana ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Jepang, tetapi juga menjadi perhatian dunia karena potensi efek globalnya, mulai dari kerugian ekonomi, gangguan rantai pasok global, hingga isu kemanusiaan. Inilah mengapa bencana alam di Jepang bukan hanya masalah lokal, tetapi menjadi isu global yang memerlukan perhatian dan kerja sama semua pihak. Halo Papi, lagi sibuk belajar ya? Iya sedikit, soalnya akhir-akhir ini lagi kurang fokus karena di sekolah lagi ada simulasi gempa. Aku pernah lihat di berita, bahkan banyak sekali yang kehilangan rumah dan keluarga. Pasti berat sekali bagi mereka. Benar, tapi orang sering lupa dampaknya tidak hanya bagi kami, tapi bagi negara lain juga. Sebenarnya bencana di Jepang juga bisa mempengaruhi Indonesia ya? Kalau hidup di bumi yang sama, kalau iklim berubah, semua negara merasakannya. Kalau begitu, solusinya juga harus bersama Jepang belajar dari bencana. Indonesia bisa ikut mendukung lewat teknologi hijau, pengurangan sampah, dan saling berbagi pengetahuan. Kalau kamu mau lebih jelas lagi, mari kita lihat video ini.何もかも完全に海水に飲み込まれました。ものすごい勢いです。津波が押し寄せJepang merupakan negara yang sangat rawan terkena bencana karena terletak di cincin api Afrika, yaitu zona pertemuan lempeng tektonik yang sangat aktif. Akibatnya, Jepang sering mengalami bencana alam. Yang pertama, itu tsunami. Tsunami seringkali menyertai gempa bumi yang terjadi di bawah laut seperti di tahun 2024. Yang kedua, itu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang paling sering terjadi di Jepang. Ketiga, tanah longsor. Tanah longsor sering terjadi akibat dari hujan lebat yang dibawa oleh topan atau badai. Lereng-lereng gunung yang curam menjadi tidak stabil dan dapat runtuh, menimbun rumah dan jalan. Keempat, letusan gunung berapi. Jepang adalah negara kepulauan yang memiliki banyak gunung berapi, termasuk Gunung Fuji. Meskipun letusan besar tidak sering terjadi, aktivitas vulkanik bisa menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor. 1. Dampak ekonomi dunia. Jepang adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar. Jika terjadi bencana besar seperti gempa dan tsunami, industri perdagangan dan rantai pasok global ikut terganggu. 2. Dampak lingkungan internasional, contohnya tsunami 2024 yang merusak PLTN Fukushima menimbulkan ancaman radiasi lintas negara, sehingga berpengaruh ke lingkungan dan kesehatan dunia. Ketiga, kemanusiaan dan solidaritas global. Bencana besar menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian. Hal ini mengundang bantuan internasional serta kerjasama antar negara. 4. Ilmu pengetahuan dan mitigasi bencana. Pengalaman Jepang dalam menghadapi gempa, tsunami, maupun letusan gunung api menjadi pelajaran penting bagi dunia dalam mengembangkan sistem peringatan dini dan teknologi tahan bencana. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan aksi contoh nyatanya seperti menumbuhkan rasa empati. Misalnya, kita ikut menggalang dana atau mengirim bantuan untuk korban bencana di Jepang. Walaupun kita tidak ada di sana, itu bukti aksi nyata kita peduli terhadap korban yang ada di Jepang. Yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh aksi nyatanya misalnya, Indonesia mengirim tim medis, logistik, dan relawan ke Jepang saat terjadi gempa besar tanpa membedakan agama,
suku, atau bangsa. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya, ada pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat Indonesia bersama-sama menggalang dana untuk korban bencana di Jepang. Hal ini menunjukkan persatuan bangsa dalam membantu negara lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, DPR dan pemerintah bermusyawarah untuk menentukan besaran bantuan resmi Indonesia berada Jepang, lalu menyampaikannya melalui jalur diplomasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam teknologi mitigasi bencana. Misalnya, sistem peringanan dari tsunami. Teknologi itu tidak hanya membantu Jepang, tapi juga melindungi masyarakat Indonesia dari segala bencana. Isu global bukan milik satu bangsa. Peduli hari ini, selamatkan dunia esok.